Set. Hai. Terima kasih Bung Santos. Oh iya. Gak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Ini Bung Santos benar. Diulang nggak? Kacamata aku ngembun kan. Ini Dari Bung Studio Santos. 1. Ini yang kalian kalau sering nonton Breaking News Kalian. ya Bung Santos. Kalian sebenarnya. ber-17. Kalian yang sering nonton Breaking News sekarang tetap di sini walaupun kita akan ngomongin sesuatu yang sedang happening di seluruh dunia. Kalian itu jamak loh. Iya. Yang nonton Dua Rukun Makmur tuh jamak gak sih? Ulangi. Gak ulangi. Kalian ini kita tua banget. Euro 2020 sudah masuk babak 16 besar. 16 besar. Ya, 16 besar. Fase Knockout. knockout ya? Knockout. Gugur ya? Apa sistem Iya, gugur? iya, Sudah iya, sistem gugur. Jadi Gugur kalau gunung. kalau kalah persisnya. Gugur ayam juga enak kayaknya. Tidak perlu ditanya gimana kan ini kan sudah ketebak kan. Ya. Kalau kalian kemarin sudah menyaksikan bintang-bintang Euro semua ada Evan Dimas, Libro. Ini seperti biasa saya ditemani dua pengamat. Acaranya apa nih acaranya? Oh iya, mohon maaf. Acaranya apa nih? Acara apa ini? Tolong. Ini acara baru di channel Santoso Menaka. Episode kedua yaitu Sevilla. Sevilla. Seputar Serba serbi Piala Eropa. Serba serbi Piala Eropa. Piala Eropa. Yang punya acara nggak Ya. inget. Dari babak penyisihan menurut kalian siapa pemain yang paling bersinar? Yang ini yang nggak terkenal aja kita pilih, yang mungkin sebelum Euro kita nggak tahu nama dia, Ya, dia siapa, tiba-tiba saat penyisihan kemarin dia mainnya meroket. Menurut Bung siapa dulu nih yang mau? Tergantung nih backgroundnya siapa dulu yang muncul nih. Kita tergantung backgroundnya nih. Tergantung backgroundnya nanti yang muncul siapa berarti. Itu itu. udah disiapin ya jawabannya. Ah, udah disiapkan ini kan ada skrip. Nah ini, Oh ini ya. berarti berharga ya kayaknya. Iya, Oke. ini pemain idola saya nih. Siapa itu? Bisa dijelaskan siapa Ini dia dari mana? dia Dumfries, dia dari Belanda gitu kan. Dia ini tipikal pemain bisa sayap kanan, bisa bek kanan lah kayak gitu. Yang muncul di babak grup ketika Belanda main tuh 2 pertandingan awal tuh dia bermain bagus gitu. Sangat menonjol. Ngegolin juga dia. Oh. Setelah beberapa kali percobaan, kalau nggak salah pertandingan pertama Belanda itu apa yang keduanya Belanda itu dia beberapa kali percobaan akhirnya ngegolin dia. Namanya Denzel ya? Keren Denzel. Dumfries dari klub Eindhoven kalau nggak salah. PSV Eindhoven. Itu menurut saya satu itu. Satu itu. Oke. Oke, berikutnya. Bung Albob dulu. Ada. Iya, gantian Nanti selang-seling. nggak apa-apa. Oh iya. Bung Albob Oke, dulu. oke. Oke. Kita tunggu operatornya masih magang. Wah, ini dia. Oh ini. Ini siapa nih? Robin Gosens namanya. Robin Gosens. Pemain Jerman ini. Oh, ada yang bilang dia abang-abang ojek online? Nah, dia anak sayangannya Nadiem Makarim. Nah, dia tuh Anak tapi startup. ada yang saudaranya dia. Siapa, Iya. Pak? GoFood. Gofood Hilman. Hah? Aduh. Bukan. Kirain Gofood Hilman. Yang kita bahas pemain yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu, tiba-tiba Iya, di benar. sini kok Iya, benar. siapa ini dia? Iya. Sopor. Nah, bahkan saya sebelumnya nggak tahu pemain ini ada. Ternyata dia ada di main di Liga Italia. Benar. Main di Liga Italia. Atalanta ya? Terus dia main di Belanda. Penampilannya bagus. Jerman. Penampilannya tuh menurut saya bagus sebagai back sayap ya. Ya. Dia back sayap, kemudian dia juga nyetak gol juga sama kayak Dumfries. Dan ini apa menariknya si Gosens ini adalah di Atalanta dulu pernah lawan Juventus. Ya. Dan Gosens itu mau tukeran baju dengan Ronaldo. Terus? Tapi Ronaldo nggak ngasih saat itu. Oh. Udah nggak mau. Karena Nah, nggak ini- terkenal kali ya. Nah, akhirnya ini kayak pembalasannya Gosens akhirnya mengalahkan Portugal 4-2. Terjadilah pertukaran kaos kemarin? Mungkin sama Ronaldo? Ronaldo Nazario da Lima kayaknya. Aduh. Udah Ini Gosens mungkin akhirnya Ronaldo malah ngasih celananya gitu. mungkin malah Ronaldo yang minta tukeran sama Atau malah Ronaldo minta tapi minta pulsa malahan ke Gosens. Suruh kirim SMS lagi. Atau Semoga karir Gosens akan semakin cemerlang.
Gitu. Jangan apa namanya, ada kan yang satu bintang meroket di satu turnamen terus tiba-tiba Contohnya tahun lalu itu Eder. Pemain barunya Barca juga tuh. Eder ini malah dia pemain kunci ketika Portugal mengalahkan Prancis di final. Dia pencetak gol satu-satunya Portugal. Terus setelah itu hancur karirnya, nggak tahu kenapa. Mungkin nggak fokus kali dia. Dulu ada kalau kebanyakan dugem kayaknya dia. Nah itu berarti kita harus punya pesan-pesan untuk. Nah, nanti. Wah ini lagi, bukan. yang kedua. Saya ini. Oh ini. Bentar ya, saya cari dulu. Patrick Schick, pemain berikutnya yang menonjol. Patrick Schick. Bahkan kita tidak tahu kan, sebagai pengamat yang udah veteran, kita nggak tahu Patrick Schick. Padahal dia nggak sehat. Iya, makanya Schick. Namanya juga Dia nggak sehat loh padahal. Tapi dia anak ke-6. Asik. Apa Schick? Makanya namanya Patrick Schick. Ada yang Patrick 4, 3. Padahal nomornya 10 loh, Pak. 10 itu bahasa Cekonya Schick. Itu S, lu itu ik. Iya. Sik 10. Dan dia anak nomor 6. Iya. Anak nomor 6 pakai kaos nomor 10. Iya. Dan 10. Kenapa enggak ini kenapa? Cekonya Schick. Menurut Anda kenapa ini? Ingat pertandingan pertamanya dia yang ngegolin dari jarak jauh 40 meter ya itu ya. Wah, itu luar biasa. Siapa seluruh dunia memandang Mengakui, ya. nama Patrick Schick. Karena dia mungkin terbiasa hubungan jarak jauh selama ini. Penyerangnya MU itu siapa namanya? Siapa? Berbatov. Berbatov dia itu. Berbatov. Mirip Berbatov. Enggak, Iya, mukanya agak enggak tinggi mirip. gitu. Agak mirip. Enggak mirip. Agak-agak tinggi gitu. Cuman dia bukan penyerang yang gocek-gocek gitu enggak. Berarti dia ujung tombak istilahnya Iya. ya. Ujung Jadi tombak. finishing bener ya. Inzaghi lah gitu dia. Dikasih Iya. umpan, lari, wow dia malah larinya lebih dulu dari bolanya. Offset dong. Itu berarti dia suka bikin bau ya dia. Tadi finishing apa tadi? Oh bukan. Finishing, Oh Pak. finishing. Finishing. Kirain finishing tadi. Ada lagi buat kapal itu Pak, finishing Nusantara. Finisi tuh. Finishing. Oke. Sekarang Bung Arga. Ya. Nah ini Satu pemain lagi. terakhir menurut saya ini adalah Luis Enrique. Waduh, bukan. Oh bukan ya. Itu Euro tahun 38. Lah itu gambar Luis Enrique. Bukan. Enggak. Namanya. Kipernya si Spanyol ini saya. Yaitu Unai Simon. Ternyata di ajang Eropa ini Spanyol itu menurunkan Unai Simon kayak gitu loh yang membuat loh kok Unai Simon nih bukan David De Gea, bukan David Sevilla, Beckham, bukan David Copperfield malahan. Tapi malah Unai Simon kayak gitu. David Caleg. David Caleg. Profil David Kolik serta fakta kehidupannya. David Kolik merupakan seorang aktor sekaligus presenter televisi Indonesia yang berketurunan Minangkabau. Ia dikenal luas setelah ikut berperan dalam beberapa judul film dan sinetron tanah air. Nah ini Unai Simon ini 24 tahun dari Athletic Bilbao. Oh, Bilbao. Dan dia baru kebobolan 1 gol. Berhasil 2 clean sheet. Itu kayaknya sih ini bakal menjadi rising star dan the next number 1 goalkeeper di Spanyol ya Unai Simon ini. Tapi memang bagus Pak, skillnya, loncatannya gitu apa? Smash ya. Loncatannya tinggi. Dia Tiger Sprongnya oke sih kemarin sih. Tiger Sprongnya bagus. Gagah itu. Enggak Si ngondek. kaki ya si kayak gini. Ngondek. Ada yang ngondek ya? Gini berarti. Kasih kap kayangnya juga bagus dia. Roll belakangnya juga cepet ya. Enggak perlu Pak, kalau kiper malah ngegulin ke gawang sendiri loh. Wakabayashi, Pak. Kipernya Subasa Wakabayashi kan dari tiang terus ke tiang satu lagi dia. Bisa kayak gitu. Tiang salah ini tiang salah dia balik lagi ke tiang Kan gerakan utama yang dilatih sama kiper kan roll depan, roll belakang, roll samping. Udah pernah jadi kiper, Bung? Belum lah. Yang pernah mbahmu. Kibamu kiper. Mbah kita semuanya adalah kiper. Karena mbah kita adalah kiper Ya, semua ya. mbahmu kiper. Mbahmu kiper. Itu ya. Ya. 4 pemain berdasarkan versinya Bung Albob sama Bung Versinya Sepia, versi Sepia. versi Sevilla yang menonjol di Euro penyisian grup Euro 2020. Iya. Akankah mereka tetap menonjol di babak 16 besar? Kita lihat, kita tunggu bersama-sama. Ya. Kita akan masuk ke babak prediksi. Oke. Prediksi Denmark lawan Wales ya. Ya.
Pertandingannya akan seru. Ini dua tim istilahnya grade keduanya gitu kan, level mereka ada di grade kedua masing-masingnya, bukan tim unggulan. Jadi mereka akan nggak ada yang pressure-nya, nggak ada yang berat gitu loh. Jadi sama-sama mereka akan fighting habis-habisan. Nanti tulus, tapi mungkin Denmark lebih ke menghargai si Eriksen aja lah kayak gitu lah. Tapi kalau menurut saya sih ini saya lebih mengunggulkan itu Denmark ya. Denmark. Karena di situ ada pemain dari Bajuri, Ucup Pulcen. Tak kira Ucup Mansur. Apa kelemahan dari Wales? Kenapa Bung Arga tidak menjagokan? Apa terlalu bergantung pada si Bale? Enggak juga. Karena Bale kan udah pensiun dari Batman ya. Aduh, Christian Bale. Ya itu Pak. Oh beda. Ada lagi rumah makan Pak. Apa? Bale bengong. Bale bengong. Ada juga kok satu lagi. Apa Pak? Bale Raus. Italia Austria ya. Italia sama Austria. Wah, ini Italia tim yang sangat diunggulkan tahun ini. Sangat solid, bener. Dan bertemu dengan tim yang penuh kejutan. Suka ngejutin berarti. Iya, buat mati ya. Austria tuh tidak disangka-sangka loh bisa lolos sejauh ini gitu kan. Karena dia negeri loh kan, saya ngomongin kan dia kan. Australia. Australia ya. Australia. Ingat pertandingan lawan Ukraina, Austria tuh, wah menegangkan sekali. Menang 3. Menang 1-0. Tiga. Karena Ukraina di situ cuma butuh hasil seri sebenarnya. Malah kalah 1-0 di babak pertama lagi golnya. Mereka setelah itu pertandingan jadi sangat ketat, ngeri pokoknya. Seketat celana kita. Seketat celana Superman. Tapi untuk prediksi saya Italia tetap akan menang. Mungkin skornya sekitar 2-0. Bisa aja tim-tim yang bukan unggulan tiba-tiba kayak terlecut semangatnya mereka. Bisa. Setelah menonton kita. Bisa. Karena mereka aku nggak dijagoin ini. Iya. Aku buktiin. Aku buktikan biar besok di Sepia dibahas. Iya, bisa juga loh. Karena bisa. Setelah kita lihat di YouTube kita kan yang nonton banyak itu ternyata orang Austria ya. Iya, orang Austria. Austria negeri bu. Orang Austria. Kalau breaking news kan orang India. Iya, India. YouTube kita tuh memang bisa di setel itu kok langsung ke. Enggak, emang orang Austria itu memang niat belajar bahasa Indonesia demi nonton YouTube kita. Kita mesti appreciate sama orang Austria. Makanya benderanya mereka tuh merah putih juga. Enggak, itu Polandia. Austria juga. Austria juga tuh. Cuma merah putih merah. Berantem sendiri. Oke, lanjut. Gitu. Ke pertandingan berikutnya. Antara Belanda Ceko. Wah, ini idolanya Bung Arga nih, Belanda. Enggak juga. Ada satu pemain tadi. Saya nggak suka Belanda. Ini Belanda Ceko ya. Kayaknya sih ya pasti Ceko akan bakal bertahan ya, terus dia juga pemainnya masih baru lah Ceko itu. Belanda pelatihnya yang baru, tapi kalau aku rasa sih Belanda akan unggul kali ini. Kalau nggak napa-napa ntar dia akan menentukan VOC nanti dia malah langsung ke Indonesia malah. Nah, nyari rempah-rempah lewat Sunda Empire, Taman Sang. Dipimpin sama Lot Rangga. Nah, Pura-pura mau berdagang. iya. UFO turun di Gitu. Di Bandung. Di Bandung. Dijemput sama Gosen. Sama Guardian of Galaxy turun di Paledang. Enrique ngamen di Kentungan. Saya seramo. Bahasa Spanyol. Sebenarnya ya itu tadi kita lihat kan kuda hitam nanti penampilannya bisa aja membalikkan prediksi kita yang di atas kertas. Iya. Karena selain Austria yang dengerin kita dari Ceko juga lumayan. Dari Ceko juga ada juga. Ada satu WA masuk. Dari Ceko, Pavlyuchenko. Robert Lucevic. Wah. Dia bilang why my country is always underdog. Fuck you all. Robert Kucevik dia nggak suka. Padahal ini belum diupload ya. Dibocorin Pak. Iya. Ada drone dari CIA. Sebentar, nanti kita akan melakukan prediksi ke beberapa pertandingan lain, tapi kita masuk ke berita dulu nih. Oke. Ulasan sih sebenarnya lebih tepatnya di penyisian grup. Karena saya lihat nggak semua pertandingan di babak penyisian grup tuh ada yang
nggak semua pertandingan tuh menarik. Ada juga pertandingan yang bosenin. Wah iya ada. Ya. Rasanya saya melempar Handuk. televisi saya. Oh, kalian melempar handuk. Tapi begitu, Padahal nontonnya di HP. tapi begitu saya lempar televisinya, terus ada kiper yang muncul. Bung Arga, Bung Albob sebagai komentator dan pengamat. Partai mana di penyisian grup yang paling menarik dan yang paling Ini Skotlandia lawan Kroasia. Kroasia. Wah, ini terlihat save ya. Itu save atau gol itu ya? Nggak tahu. Itu kipernya siapa sih itu? Coba kan bisa kita play nggak ya? Play. itu kipernya? Ini pertandingan ini yang menarik nih menurut Abok Ya. ya. Menarik. Kenapa? Hanya karena jumlah golnya banyak? Sebenarnya gini, Nah. ini adalah partai penentu dari Kroasia, sang runner up Piala Dunia. Oh iya, iya. Karena waktu itu Kroasia itu poinnya baru 1, Skotlandia juga 1. Oke. Nah, Sama-sama lah berarti mereka sama-sama berdua 1. Skotlandia baru lolos Piala Eropa tahun ini. Iya, iya. Nah, jadi mereka itu sama-sama pengen lolos lah. Dan pertandingannya juga alot. Oh, berarti udah basi berarti udah dingin. Ngerendamnya kurang lama. Jadi yang diunggulkan di situ kan Kroasia. Tapi malah kebobolan terlebih dahulu. Sama Scotland. Skotlandia. Iya, Skotlandia. Dan akhirnya tanpa disangka-sangka membalikan keadaan jadi 3-1. Luar biasa. Penonton 3 masuk rumah sakit. Karena itu tegannya. Enggak. Karena dipegangin dadanya atau Nah, ini kena corona. Tapi bagus-bagus golnya waktu itu. Bagus, termasuk golnya idola Anda. Luka Modric. Luka Modric. Saya tahu Anda suka Luka Modric. Yang melengkung-melengkung. Melengkung, Iya. Satu muterin gawang. Flashing pakai kaki luar. Gawang dulu. Ke tiketing dulu VIP. Sempat masuk SD dulu, terus masuk Ormas. 3-1 ya akhirnya. 3-1 menang Kroasia dan akhirnya Kroasia lolos. Skotlandia Menyedihkan. tersingkir ya. Iya. Tapi perjuangannya luar biasa. Skotlandia. Semangat Skotlandia. Iya. Karena dia menahan imbang Inggris. Nah, Luar itu biasa. prestasi tertinggi buat Iya. Skotlandia. Sudah teman-teman. lolos sama Inggris seri. Enggak itu prestasi yang biasa-biasa aja. Karena Soalnya Inggrisnya Inggris. jelek. Itu tadi pertandingan yang paling menarik dari kacamata Bung Albob. Nah, sekarang pertandingan yang paling tidak menarik di Euro Sama. 2000 di babak penyisian grup. Kacamata saya. Bung Arga sudah siap dengan kacamata kuda. Bung Arga, Nah ini pertandingannya ini. Wah, ini di background itu kan Inggris lawan Inggris ya. Kroasia. Oh, Phil Foden, kenapa? Phil Foden. Inggris loh. Jadi ya itu Inggris kan digadang-gadang seperti biasanya kan. Liga terbaik. Liga terbaik, makanya digadang-gadang Tim mereka terbaik sepanjang sejarah nih. Bukti ya akhirnya 2016 kalah sama Islandia gitu-gitu kan. Pun di tahun ini gitu mereka juga digadang-gadang bakal bukan mengejutkan ya, bakal wow gitu loh. Nggak tak kira bakal why. Why? Why does the sun go on shining? Liga Champion, dua finalisnya Inggris. Iya. Terus Liga Eropa, MU, runner up gitu kan. Jadi kan kayak terus Liga Eropanya nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Lumayan nambahin loh, Pak. Gitu. Klub kita loh, jangan macam-macam loh. Ini klub kita loh. Saya tuh Daripada ini loh, ini main apa? Gue nggak mau bikin video kalau Arsenal kalah, mau apa lo? Ada juga beberapa pemain yang kayak Jordan Sancho gitu-gitu loh, dan akhirnya yang Inggris diprediksi ada yang Menguasai juara menguasai Piala Eropa kali ini kan. Akhirnya pertandingan pertama nih sampai si Phil Foden kan dia sampai mencukur apa rambutnya seperti Paul Gascoigne tahun Ini ya? 96 Iya. ya atau 96 kayak gitu kan. Dia mau padahal 96 juga Inggris kalah sama Jerman Iya, di semifinal. semifinal. Akhirnya pas aku nonton itu ngantuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Itu pertandingan Piala Eropa yang membuat saya ngantuk banget. Saya udah minum kopi itu enggak. aduh. Minum kopi tapi paste ya. Iya. Akhirnya saya ganti, saya nonton Ikatan Cinta malahan. Malah di situ Amanda Manopo malah saya nonton. Amanda Manopo ditembak sama Foden.
Jangan gitu, Pak. Sebagian penonton kita juga orang Inggris loh. Oh iya. Oh, barusan saya di WhatsApp. Iya. Barusan di WhatsApp. 30% itu Siapa, Inggris. Pak? Siapa, Pak? Ini Bahkan mungkin manajer loh bisa ini Orang si klub loh. Bruce dia gitu. Paul Bruce nih Paul dia. Bruce. Orang dia klub ya, bilang, BSM ya? Bukan. Kasatpol PP Manchester. Oh. Kita lanjut ke prediksi ya, Bung ya. Siap. Jaya. Jaya. Ini yang genep. Prediksi. Tadi yang terakhir siapa ya? Tadi Belanda Ceko tuh Bung Harga ya. Harga. Iya ya. Belgia Portugal. Wah, ini Wah, dia. ini. Seru nih. Ini dia. Siapa nih? Berat kalau saya. Ini kalau misalkan Jaja Miharja itu mesti langsung apaan tuh gitu. Enggak, emang kenapa kesana? Kenapa? Ya kan Apaan? karena ini main course. Oh. Taruh lo. Ini udah kan? Ya, pertandingan perang bintang akan sangat seru pastinya. Kedua tim Belgia sempat jadi tim unggulan di Piala Dunia tahun lalu. Unggulan Ya. terus kalau Belgia sekarang. Iya. Semenjak eranya sekarang ini ya. Dan sekarang juga masih luar biasa. Selalu menang, Iya. selalu menang dengan Lukaku subur sekali. Bener. Dan Portugal juga gimana ya? Prediksinya menang Portugal. Menang Portugal. Kenapa ya? Karena materi pemain Portugal lebih banyak senior ya. Mungkin dia mental juaranya lebih tinggi. Ya, apalagi mereka juara bertahan mungkin ya. Faktor Ya. itu ya membuat. Padahal dia menyerang juga, nggak bertahan, selalu bertahan. Oh, Juara menyerang. Oh. kira itu juara bertahan tuh pengertiannya mereka cuma bagus saat Enggak. bertahan. Tak kira, Bukan. tak kira juara bertahan tuh gak ada lawan katanya loh. Ternyata ada juara menyerang. Menyerang. Makanya. Juara cuma pesing-pesing juga. Sekarang Kroasia Spanyol. Ini Kroasia kayaknya menanjak nih, Bung ya. Iya. Spanyol kok agak gimana gitu. Tapi kan Spanyol di terakhir kan dia menang 5-0. 5-0. Lawan Pembuktian apa ya? lawannya, Pak. Lawannya Dubravka itu Slovakia. iya, Slovakia. Oke. Itu jadi dia ya Spanyol kan PR-nya kan emang dia kan matematika PR-nya. Aduh. Sama IPA. Ini Kroasia bagus di bertahan. Spanyol bagus di possession dan menyerang. Tapi ini aku prediksi akan penalti. Setelah adu penalti nggak selesai, nanti akan ada balap lari. Itu. Kenceng-kencengan gitu kan. Kayak gini ini akan berimbang nih. Aku tidak menjagokan, jadi ini akan seru juga. Seru ya, nggak bisa diprediksi ya. Iya, juara Kalau bertahan saya- sama juara menyerang. Lebih ke Kroasia kalau saya. Terus ternyata juara bertahan itu ada lawan katanya. Iya, juara menyerang. Waduh, Sudah, Bung. Bung Albob nih, Prancis Swiss. Nah, Wah, ini. Ini anggur lawan roti nih. Swiss itu Swiss luar coklat biasa. sebenarnya. Prancis sama Swiss. Swiss itu di pertandingan terakhir ngeri dia. Menghancurkan. Dia kan harus menang minimal 2 gol. Dia menghancurkan Turki Turki. dengan skor 3-1. Pas banget. Turki itu. Padahal Turki juga Goblok, Turki goblok. Jangan gitu, Pak. Oh, iya. Ada penonton kita dari Dua punya masa depan. dari Ada WhatsApp, ada WhatsApp. Ada, saya dapat. Saya ada. Turki. Dari Hakan Semlekov. Jadi dia keturunan Turki Rusia. marah-marah juga. Enggak, atau mesen dibeli. Solawat ya, solawatan. Jadi dia bilang, ya udah disolawatin dulu aja. Iya. Tapi ini Turki memang tim terjelek mungkin ya. Iya. Sangat tidak menarik dilihat. Maksudnya dengan skuad mereka oke sebenarnya sih, Iya. tapi ya mungkin masih muda-muda, banyak Ya, muda-muda kan. Akan Syukur juga mainnya udah jalan terus gitu. Akan Syukur Nggak udah masuk, pensiun. nggak masuk, Udah main, nggak udah masuk. main. Diganti sama Zulkifli Syukur. Jadi menang. Oh ya, Menang siapa nih? ya akan menang mudah. Prancis akan menang mudah. Prancis menang mudah. Oke, kita lihat nanti ya. Prancis akan menang mudah. Ya. Menurut Karena- saya loh ya. Oh, kayaknya Kita lihat TV bukan lihat nanti. Oh iya. Oh, iya. Nah, masa lihat apa? Masa lihat nanti tuh Karena apa? Memang TV lagu. saya nanti. Nanti ya. Oke. Sekarang ke Inggris Jerman. Ini lagi Bung Arga ini kayak spesialis pengulas Inggris. Inggris ya, Bang. Inggris Jerman. Aduh, ini juga Gampang sih Bung Arga. Nasib buruk ya. gampang tapi Inggris nasib buruk. enggak. Tapi saya ini kalau dari kertas Jerman ya, tapi kan Jerman di pertandingan terakhir kan dia harus berusaha payah untuk Hungaria. mengalahkan Hungaria. Hungaria akhirnya seri 2 sama, Jerman nyaris tersingkir. Harusnya
Inggris ketemu Hungaria. Saya bisa menjagokan Hungaria bakal menang Inggris. Kayaknya memang harus semua orang yang paham sepak bola menjagokan Hungaria. Iya, Hungaria menang Iya. lawan Inggris. Tapi karena ini lawan Jerman, saya justru malah Inggris akan menang lawan Jerman. Ada yang bilang gini, Inggris tuh sengaja bermain bertahan selama ini untuk mempersiapkan musuh-musuh yang besar. Oh, berarti Seperti mereka Turki, menyimpan. seperti Hungaria, seperti Kosovo gitu dia. Menyiapkan kemampuan Macedonia. terbaik Iya, untuk gitu. melawan tim besar. Nyimpan tenaga. Nyimpan dia, Berarti nyimpan itu. lawan Jerman pun dia belum tentu all out. Enggak, Belum dia tentu, akan belum tentu. bertahan. Visi mereka masuk final melawan Macedonia. Karena dia pengen menjadi juara bertahan. Hah? Inggris. Oh, lawan katanya juara menyerang. udah. Bertahan. Garis tengah. Sama-sama ini ada kayak semacam ego dari si Gareth Southgate kan dia. Tahun 96 semifinal Inggris lawan Jerman, Piala Eropanya. Dia kalah. Piala Eropanya itu pun di Inggris, di Wembley kan. Dan itu adu penalti. Kalah lagi sama Jerman. Adu penalti yang ketepis tendangannya Gareth Southgate. Benar. Nah, ini kan Ingat ini nggak tahu ini main di Inggris apa di mana nggak ngerti, apa di Maguwarjo atau di Stadion Adi Sucipto gue nggak ngerti juga. Saya senang malah, saya juga nggak suka sama Jerman. Inggris. Sebagai seorang yang mengamati bola sejak dulu, saya pakai tutup mata aja Jerman saya. Atas kertas. Ya, coba Tapi- aja lihat, nggak di atas kertasnya, di atas. Di atas laptop pun bisa berani. Di atas materai juga. Tapi makanya kalau Inggris lawan Hungaria, saya mati-matian Hungaria menang. Iya. Tapi kalau ini lawan Jerman, kayaknya Inggris deh. Kita lihat Kita lihat. di TV. Iya, Ya. itu bukan nanti ya. Bukan nanti. Oke. Ya. Swedia, Kroasia. Ukraina. 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 Swedia dan Ukraina. Ya. Mana nih? Wah, ini nih. Apakah September? Semuanya wah ini kayaknya semua wah ini. Soalnya salah satu top skor ada pemain dari Swedia, Forsberg. Pak, Forsberg, Forsberg. dia sudah mencetak 3 gol. Tiga gol. Ngeri dia. Forsberg. Ya. Dia dijual di Circle K. Kalau menurut saya, Ukraina itu lolos beruntung sih menurut saya. Beruntung lah. Walaupun mainnya bagus, tapi dia ada keberuntungan juga. Jadi menurut saya Swedia akan menang. Tipis. Yakin? Tidak. Pertandingan berikutnya. Nggak ada. Habis. Udah habis. Segmen terakhir kita akan membahas salah satu kemarin yang sempat jadi sorotan tentang selebrasi yang agak menyinggung perasaan ya. Kemarin pemain Berbau-bau politis ya. Ya, Austria. pemain Austria Nah. ya. Ah ini nih Arna Taufik. Ya, oke dia gini terus akhirnya. Malah dia sweet. Dia gini. Katanya dia malah gini. Jadi menurutku kayaknya ya itu jangan tuangan politisasi di sepak bola lah. Di sepak bola Indonesia pernah nggak Pak? Saya ingat Bung berdua nih sebagai pengamat. Saya nggak ingat, cuman saya taunya ada menteri yang nggak apal lagu Indonesia Raya. Dari Jogja. Sleman, woi. Dari Sleman. Yang suka bawa panci itu lah. Itu ya, Pak. Oke, Ya. oke. Oke. Siap. Terima kasih buat teman-teman dari channel YouTube Satu-Sama Menyenangkan. Ya. Penggemar bola. Sepia. Nanti kita akan sama-sama Sepia Terima lover. kasih sudah menikmati Sevilla, para Sevilla lover. Yang dari Austria, dari Ceko, dari Inggris. Terima Iya kasih. semuanya dari Mohon maaf. Swedia, Denmark Swedia. juga terima Ya. kasih. Austria negeri bul. Kita semua tadi banyak bercanda ya. Ya. Tapi khusus Inggris memang kita sungguhan. Kita suka Inggris.